Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Haryanto. Saya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Terima kasih pada Bapak Abdul Muiz Prastia, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Dan terima kasih pada teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tata cara penulisan sumber kutipan dan tata cara pembuatan daftar pustaka. Dalam penulisan karya ilmiah atau artikel, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, biasanya menggunakan beberapa metode style atau gaya penulisan. Biasanya antara lain yaitu turbine style, Harvard style, Vancouver style, American Psychological Association atau biasa disebut APA, dan Chicago style atau kombinasi dari berbagai style. Masing-masing style tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya, tetapi suatu style yang dipilih dan dianut harus diterapkan secara konsisten. Dan beberapa perguruan tinggi dan penerbit jurnal ilmiah di Indonesia memilih dan menganut style kombinasi, misalnya Turbine sama Harvard style, Harvard sama APA style, Harvard sama Vancouver style, Turbine sama Vancouver style, atau style kombinasi lainnya. Aturan penulisan sumber kutipan yang digunakan Harvard sama APA style. Yang pertama, sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Yang kedua, penempatan sumber kutipan atau pada awal atau akhir kutipan tidak boleh menguburkan bagian yang dikutip. Yang ketiga, nama penulis sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun dan halaman sumber kutipan, dan dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip. Nah, keterangannya di sini pencantuman halaman setelah tahun dipisahkan oleh tanda titik 2. Yang keempat, jika penulis terdiri atas 2 orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan dan, tapi tidak boleh menggunakan simbol dan, serta tidak menggunakan kata penghubung n, walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah yang menggunakan bahasa Inggris, kecuali seluruh naskah dalam jurnal atau paper menggunakan bahasa Inggris. Yang kelima, jika penulisan lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis. Jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, dan biasanya diikuti oleh et.al. atau kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. Dan et.al. adalah singkatan dari et alia atau et ali. Dalam bahasa Inggris berarti and another, dan dalam bahasa Indonesia berarti dan kawan-kawan. Nah, biasanya juga mereka menggunakan nama penulis pertama dengan nama belakangnya dan koma, biasanya DKK. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Dan yang keenam, jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan buku atau artikel, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemah. Diikuti tahun penerbit literatur asli, tahun penerbitan hasil terjemahan. Nah, di sini ada catatan nama penerjemah hanya dinyatakan dalam daftar pustaka. Jadi bisa diikutkan juga nama penerjemahnya dalam daftar pustakanya.
Yang ketujuh, pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Nah, di sini pencantuman sumber halaman kutipan itu wajib jika dituliskan secara jelas di halaman berapa. Kedua, cara menulis sumber kutipan atau sitasi. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, yaitu penulis tunggal. Contohnya nama penulisnya Richardus Eko Indrajit tahun 2013 misalnya. Nah, jika ditulis di awal kalimat, jadi penulisannya begini, Indrajit tahun 2013 mengungkapkan bla 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 bla. Apa penjelasannya, isinya baru dikasih masuk. Jika di tengah kalimat dia berada pada di tengah-tengah kutipan yang diambil. Misalnya hal ini juga diperkuat oleh Indrajit 2013 yang mengungkapkan bahwa titik. Nah, dan jika ditulis di akhir kalimat, jadi dia penjelasannya dulu, baru di akhir kalimat tersebut dituliskan nama penulisnya. Indrajit, contohnya ini. Ada beberapa kalimat yang kita kutipkan, baru kita setelah di akhir kalimat kita menyertakan nama penulisnya, baru titik. Dan ini jika penulis 2 orang. Ini contohnya. Nama penulisnya Richardus Eko Indrajit dan Paulus Insap Sentosa, tahunnya 2013. Nah, ini jika ditulis di awal kalimat. Jadi nama akhir penulis 1 dan nama akhir penulis 2. Jadi dari penulisnya kita ambil nama belakangnya saja. Dan ini contohnya Indrajit dan Sentosa 2013. Baru kutipan yang kita ambil jika itu di awal kalimat. Dan jika di tengah kalimat, sama saja, kita menceritakan si penulis di tengah-tengah kutipan yang kita ambil. Dan jika di akhir kalimat, kita menyertakan nama penulis di setelah kutipan yang kita ambil, baru titik. Jika penulis lebih, di sini jika penulisnya lebih dari 2 orang. Nah, ini contohnya masih sama. Jika di awal kalimat, di sini kita tidak perlu menambahkan lagi nama yang 2 orang tersebut. Kita hanya mencantumkan si penulis pertama. Misalnya penulis pertamanya Indrajit dan Budi Roharjo dan Lukito Edi Nugroho dan Paulus Insap Sentosa. Nah, kita hanya menuliskan nama si penulis pertama, yaitu Indrajit DKK, baru tahunnya. Begitu juga penulisan di tengah kalimat dan di akhir kalimat. Nah, di sini kita masuk pada aturan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Yang kedua, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan kutipan dalam karya ilmiah. Dan yang ketiga, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi berurutan secara alfabet atau nomor. Jadi berurutan, misalnya dari A, B, C, dan seterusnya. Jika dia nomor 1, 2, 3. Dan yang keempat, jika literatur ditulis oleh 1 orang, nama penulis
ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan atau inisial. Ini jika ditulis dengan satu orang. Inisialnya disebut nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, baru judul dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Dan yang kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan poin D. Jadi kita tetap menuliskan si penulis pertama dalam daftar pustaka dan dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya sebagai berikut. Misalnya nama depan dan nama tengah itu disingkat. Dilanjutkan nama belakang. Untuk penulis kedua dan seterusnya, atau penulis nama depan dan nama tengah atau singkatannya, dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Jadi langsung saja. Dan yang ke-6, penulis daftar pustaka tidak boleh menggunakan LL yang saya jelaskan tadi di awal sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya. Jadi berbeda dalam penulisan sitasi dengan daftar pustaka. Dan yang ke-7, kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan, tidak menggunakan simbol dan. Serta tidak menggunakan kata penghubung N walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Dan yang ke-8, cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda bergantung pada jenis literatur pustaka yang menjadi referensi. Nah, ini ada beberapa contoh cara penulisan daftar pustaka ini dari buku teks. Aturan penulisan, misalnya nama belakang bersingkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada. Tahun penerbitan, judul buku dicetak miring, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Jika ada 2 penulis atau lebih, kita kembali ke penjelasan yang sebelumnya. Ini contohnya. Misalnya Mirna, inisialnya T dan FF Al-Tani, baru tahunnya 2008, baru judulnya Corporate Risk Management, itu dicetak miring, baru edisi bukunya, baru nama penerbitnya John Wiley & Son, dan kota penerbitnya di Amsterdam, England. Lanjut. Ini contoh penulisan artikel dalam jurnal. Aturan penulisannya kurang lebih juga nama belakang, baru singkatannya, nama depan dan nama tengah jika ada. Baru tahun penerbitan, baru judul artikel, nama jurnal dicetak miring. Nah, di sini ada tambahan volume dan nomor jurnal. Nomor halaman dan nomor halaman maksudnya. Jadi di situ juga disertakan halaman berapa. Jurnal itu dari halaman berapa sampai halaman berapa. Nah, ini contohnya Ridwan, A baru ini inisialnya. Baru tahunnya 2010. Baru judulnya Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba. Baru nama jurnalnya. Di sini nama jurnalnya yang dicetak miring. Contohnya ini Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Baru volumenya 14 dan nomornya 4 dan halamannya dari 121 sampai 141. Nah, dilanjut cara penulisan daftar pustaka, artikel seminar atau simposium dalam proceeding. Jadi aturannya di sini pertama nama belakang,
baru singkatan atau inisial, baru nama depan, dan nama tengah jika ada, baru tahun penerbitan, terus nama proceeding dicetak miring, terus nomor dan volume proceeding jika ada, dan tanggal seminar simposium tersebut dan penerbitan proceeding jika ada dicetak miring. Terus dilanjut dengan nomor halaman artikel dalam proceeding. Nah, di sini ada contohnya. Dewi, baru nama depannya, dan di sini juga ada nama tengahnya, baru tahunnya, baru tahun, baru judulnya, pengaruh konservatisme laporan keuangan terhadap earning response condition. Ini nama proceedingnya, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi 4 Surabaya Universitas Airlangga. Baru halaman artikel tersebut. Di sini dari 111 sampai 159. Lanjut. Ini cara penulisan daftar pustaka, skripsi, tesis, atau disertasi. Yang pertama, nama belakang, baru singkatan atau inisial, terus dilanjut dengan nama depan, nama tengah jika ada, baru tahun, dan judul skripsi, tesis, atau disertasi. Baru skripsi, tesis, dan disertasi dicetak miring. Ini nama program studi dan atau perguruan tinggi. Lalu kota tempat perguruan tinggi. Nah, ini ada contohnya. Natsir, inisialnya M, baru tahunnya, baru judulnya, studi efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia melalui jalur suku bunga, jalur nilai tukar, dan jalur ekspektasi inflasi periode 1990. Ini baru tahunnya 2007, dan ini jenis anunya skripsi atau tesis. Nah, di sini disertasi, baru dilanjut perguruan tingginya, program pasca sarjana Universitas Airlangga, dan tempatnya di Surabaya. Nah, ini cara penulisan daftar pustaka jika kita mengutip artikel dari internet. Jadi yang pertama, nama belakang, singkatan, baru inisial, terus dilanjut dengan nama depan dan nama tengah jika ada, baru tahun, judul, alamat email dicetak miring, baru tanggal dan jam atau waktu pengunduhan artikel tersebut. Ini contohnya, Himan, baru inisialnya L.M. baru tahunnya 2002, terus judulnya Moral Change, Business Ethics After Enron, San Diego Universitas publikasi. Ini alamatnya, publisnya di HTTP, baru dicetak miring alamatnya ini, baru tanggalnya 27 Januari 2008. Nah, jam unduhnya jam 15.23. Nah, mungkin itu saja yang penjelasan yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh
cara pembuatan daftar pustaka. Nah, pertama kita buka Microsoft Word. Nah, baru kita masuk ke menu Reference. Nah, di sini menu yang akan kita gunakan untuk pembuatan daftar pustaka. Yang pertama kita pilih stylenya, style apa yang kita gunakan, yang kita mau gunakan. Ini banyak, APA, Django, Harvard, IEEE. Nah, di sini saya akan berikan contoh dengan menggunakan style Harvard. Nah, baru langkah kedua kita insert citation. Baru add new source. Nah, di sini tipe referensi yang akan kita gunakan kita bisa pilih. Contohnya di sini ada buku, jurnal, artikel, report, website, dan lain sebagainya. Ini banyak. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dengan menggunakan jurnal. Kita pilih jurnal, baru lanjut. Author, ini nama penulis. Nah, kita masukkan nama penulis, dan jangan lupa untuk cara penulisannya tadi. Kita di sini nama penulisnya Sony Prakarsa Putra. Jadi kita tulis nama belakangnya dulu, Putra, baru koma. Di sini juga ada contohnya penulisannya ini. Baru koma, baru nama tengah dan nama depan dan nama tengahnya. Jika di sini ada nama tengahnya, baru kita tulis Sony Prakarsa. Karena di sini ada dua penulis, kita pisahkan dengan titik koma. Baru penulis kedua, Sulwisli. Nah, kita lanjut. Titelnya yaitu judul dari referensi yang kita ambil. Kita masukkan inverter PWM untuk menggerakkan mesin arus searah tanpa sikat berbasis Arduino. Nah, kita lanjut jurnal name-nya, nama jurnalnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Itu jurnal vokasional teknik elektronika dan informatika. Jurnal vokasional teknik elektronika dan informatika. Baru tahunnya di sini tertera tahun 2019. Terus tuh halaman dari referensi atau jurnal yang kita gunakan. Dia dari halaman berapa sampai halaman berapa? Kita bisa lihat di sini halamannya. 68, 69, 68 sampai 75. Sorry, nggak kelihatan karena tertutup. 68 sampai 75. Sorry, 68 sampai 75. Baru volumenya. Volumenya bisa kita lihat di sini. Volumenya itu volume 7 dan nomornya nomor 4. Nah, setelah itu baru kita oke. Nah, di sini akan langsung muncul dia citasinya. Nah, untuk menampilkan daftar pustakanya kita bisa di bibliografi. Baru kita pilih bibliografi. Nah, sini langsung akan muncul secara otomatis. Ini ya.
karena ada garis bawahnya bisa kita hilangkan underline. Nah, di sini kan untuk dua penulis dia menggunakan simbol N. Nah, kita bisa merubah dengan tulisan dan. Oke. Dan untuk citasinya kalau kita membuat otomatis juga bisa dirubah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya, mohon perbaikannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.